Bab 3. Saat Su Jingwen sedang mengemudikan mobil, dia berpikir, mengapa Ning Qingsui datang? Saya sangat akrab dengannya. Biasanya, seseorang seperti Ning Qingsui tidak akan datang ke pesta ulang tahun jika dia tidak diundang. Oh tidak, Su Jingwen tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Ye Mo juga akan datang malam ini. Apa yang akan terjadi jika mereka bertemu? Jingwen, ada apa? Pikiranmu sepertinya tidak ada di sini. Li Mumei melihat Su Jingwen tampak sedikit terganggu dan buru-buru bertanya. Oh, sebenarnya tidak apa-apa. Tiba-tiba aku teringat sesuatu tapi sekarang sudah baik-baik saja. Oh benar, Mumei, kamu tidak memberitahuku bahwa Qingsui akan datang. Qingsui, apakah kamu sudah mengambil alih bisnis ayahmu sekarang? Saya mendengar beberapa orang mengatakan bahwa Anda sudah berada di materi medis keluarga Ning. Su Jingwen mencoba mencari percakapan untuk mengalihkan perasaan terkejutnya. Namun, Li Mumei berkata, sebenarnya, Sister Qingsui mengambil alih bisnis di Beijing sejak lama, dan saya selalu berada di sana untuk membantu Sister Qingsui mengelola bisnis tersebut. Hanya saja ada beberapa hal yang terjadi dan Sister Qingsui kini telah meninggalkan materi medis keluarga Ning untuk sementara. Su Jingwen tidak bertanya apa itu. Itu mungkin konflik internal, dan lebih baik tidak menanyakan hal ini. Melihat ada masalah di antara alis Ning Qingsui, dia mungkin datang untuk melepaskan diri dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Haruskah dia menelepon Ye Mo untuk memberitahunya agar tidak datang malam ini, agar keadaan Ning Qingsui tidak terasa lebih buruk? Memikirkannya, Su Jingwen tiba-tiba menyadari sesuatu yang penting, Ye Mo tidak punya telepon sama sekali, dia juga tidak ada di sekolah sekarang, dan dia bahkan tidak tahu di mana dia tinggal, jadi dia tidak mungkin menghubunginya, Dari kelihatannya, sudah pasti bahwa Ye Mo dan Ning Qingsui akan bertemu. Saudari Jingwen, aku mendengar dari Mumei bahwa ibumu tidak begitu sehat, apakah dia lebih baik sekarang? Tentu saja, Ning Qingsui tahu Su Jingwen sedikit terganggu, jadi dia berinisiatif untuk bertanya terlebih dahulu. Su Jingwen telah kembali menjadi dirinya sendiri dan memutuskan untuk mengkhawatirkan Ye Mo nanti, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan sekarang. Mendengar Ning Qingsui bertanya, dia tersenyum bahagia, ibuku baik-baik saja. Bukankah Mumei memberitahumu? Ning Qingsui merasa agak canggung. Dia tidak menanyakan Li Mumei tentang kondisi ibu Su Jingwen sebelum datang. Namun, Su Jingwen sepertinya tidak keberatan dan melanjutkan, saya bertemu dengan seorang master murni secara kebetulan, kalian tidak mengetahuinya, tapi pesona master itu. Su Jingwen sangat mengagumi Ye Mo sekarang. Ketika Ning Qingsui bertanya, dia membuatnya terdengar seperti tuan yang menjual jimatnya tidak dapat disangkal dan tidak ada bandingannya di seluruh alam semesta. Dia bahkan menceritakan detail spesifik pembelian dan penggunaan jimat tersebut. Ning Qingsui dan Li Mumei ternganga karena terkejut setelah mendengar ini. Mereka semua menatap Su Jingwen dengan kaku. Sangat jarang melihat seseorang seperti Su Jingwen begitu percaya tahayul, terutama setelah menerima pendidikan setinggi itu. Bagi mereka, orang yang menjual jimat kepada Su Jingwen pasti memiliki mulut yang fasih. Jingwen, baguslah ibumu baik-baik saja. Tidak perlu menjelaskan secara rinci tentang bagaimana dia pulih, melihat betapa Su Jingwen begitu percaya tahayul, Li Mumei hanya bisa memberi isyarat padanya. Aku tahu kalian tidak percaya padaku, dan aku tidak akan memaksamu untuk percaya. Aku mempunyai jimat bola api, jika aku tidak begitu menghargainya, aku akan menggunakannya dan menunjukkannya kepada kalian. Namun, jika aku melakukannya, aku tidak akan bisa membeli yang lain bahkan dengan seluruh uang yang ada di dunia ini karena aku tidak dapat menemukan master itu lagi, kata Su Jingwen tanpa daya. Oke, kami percaya padamu, Su Sengun, dengan sangat enggan, Li Mumei hanya bisa menyerah. Bahkan Ning Qingsui, yang selalu mengerutkan alisnya, ingin tertawa. Su Jingwen lebih tua dari mereka berdua, tapi kata-katanya sangat tidak realistis. Itu tidak bisa ditandingi dengan reputasinya yang cerdik. Melihat wanita cantik berbicara tentang seorang master yang menggunakan pesona teduh sungguh tidak cocok. Jika situasinya sendiri tidak begitu buruk, dia mungkin akan tertawa melihat Su Jingwen melakukan pertunjukan senjata sen. Ye Mo membuat gelang itu dan langsung memasukkannya ke dalam sakunya karena dia tidak dapat menemukan kemasan yang tepat untuk membuatnya terlihat lebih baik. Dia segera mulai memulihkan chi-nya saat dia berusaha keras membuat gelang ini, jika tidak terlalu sulit untuk menjualnya, dia mungkin akan menghasilkan beberapa untuk dijual. Sejak datang ke dunia ini adalah pertama kalinya Ye Mo naik taksi. Dia tidak ingin lari ke tempat pribadi Yuan, dan dia juga tidak tahu jalannya. Taksi Ye Mo berhenti di luar. Penjaga di pintu melihat Ye Mo mengambil taksi dan terkejut karena dia tidak terlihat seperti orang kaya. Meski mengenakan pakaian yang rapi dan bersih, namun rambutnya tidak terawat dan tidak terawat. Terlebih lagi, dia mengenakan sepasang fan biasa, sepatu ini harganya tidak lebih dari 30–40 dolar, jadi dia segera menghentikan Ye Mo. Tuan, ini tempat pribadi, tidak terbuka untuk umum. Sebelum penjaga menyelesaikan kata-katanya, Ye Mo mengeluarkan undangan dan menyerahkannya kepada penjaga karena dia tidak peduli. Dengan penampilan seperti ini, wajar jika penjaga terus mengawasinya. Penjaga itu memeriksa undangan itu beberapa kali, dan setelah mengkonfirmasi, dia mengembalikannya ke Ye Mo dengan terkejut, maaf, silakan masuk. Tepat ketika Ye Mo pergi ke halaman, sebuah Porsche merah berhenti di halaman. Berbeda dengan pintu masuknya, kali ini penjagaannya seolah-olah hanya untuk pajangan. Porsche merah itu berlari melewati Ye Mo, sebelum perlahan kembali ke tempatnya berdiri. Sopirnya ternyata cukup arogan, ini adalah halaman yang luas, bukan jalan bebas hambatan berkecepatan tinggi. Sekilas dapat diketahui bahwa ini adalah orang yang sangat sombong. Saat Ye Mo memikirkan hal ini, seorang gadis melompat dari mobil. Mengenakan atasan merah dan celana jeans ketat, ciri-ciri kewanitaannya terlihat jelas dan aura arogansi serta glamornya terlihat jelas. Su Mei, Ye Mo tidak terkejut melihatnya di sini. Bagaimanapun, dia adalah sepupu Su Jingwen, dan wajar jika dia datang ke pesta ulang tahun Su Jingwen. Namun, meski wanita ini sombong di sekolah, dia tetap terlihat pendiam. Namun, dia tidak berpikir bahwa di luar sekolah, dia tidak repot-repot menyembunyikannya sama sekali. Kamu Mo, berhenti. Apa yang kamu lakukan di sini? Su Mei ditolak tanpa alasan terakhir kali dan kehilangan beberapa ratus dolar dari Ye Mo yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ye Mo menatap Su Mei dengan pura-pura bingung, saya datang ke sini karena saya diundang. Apakah tempat ini milikmu? Apakah saya perlu melapor kepada Anda sebelum saya datang? Saat ini, gadis lain melompat dari mobil. Dia berpakaian mirip dengan Su Mei tetapi yang membuatnya lebih menarik perhatian adalah rambutnya diwarnai kuning. Ada apa, Mei Mei? Siapa lelaki ini? Gadis ini bertanya pada Su Mei dan mengamati Ye Mo dengan pandangan angkuh. Su Mei mencibir, dan sebelum dia dapat berbicara, sebuah Audi berlapis militer diparkir di depan pintu tetapi tidak masuk. Sebaliknya, seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun turun. Dia juga melihat Ye Mo dan berjalan mendekat. Mei, lama tidak bertemu, ada apa? Kamu sepertinya tidak bahagia. Pemuda ini tersenyum dan menyapanya dari jauh.
Su Mei melihat anak laki-laki ini datang, dan wajahnya langsung berubah menjadi senyuman. Saudara Wang Su, kamu bahkan tidak datang menemuiku, namun kamu bilang sudah lama tidak bertemu. 1. Sengun, seseorang yang berpura-pura terhubung secara spiritual dengan makhluk yang lebih tinggi dan menyebarkan konten agama palsu untuk mendapatkan rasa hormat dan status sosial. Aku datang sekarang bukan. Jia juga ada di sini. Pemuda ini memiliki nada yang tenang dan tidak memiliki temperamen terburu nafsu yang biasanya dimiliki oleh pemuda. Saya pikir saudara Su tidak mengenali saya. Gadis berambut kuning itu berpura-pura marah. Yemo melihat mereka dan berpikir bahwa, meskipun pria ini terlihat sangat sopan, ada rasa ganas dalam temperamennya, bahkan sedikit rasa killer's ki. Orang biasa tidak akan bisa membedakan ki pembunuh ini, tapi Yemo membunuh banyak orang dan monster di kehidupan masa lalunya. Dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa pemuda ini pasti pernah membunuh sebelumnya, dan dia membunuh secara terang-terangan. Dia bahkan seharusnya bangga melakukannya, jika tidak, dia tidak akan memiliki ki pembunuh jenis ini. Namun, Yemo tidak punya urusan apapun di sini, jadi saat dia berbalik untuk pergi, pemuda ini menoleh dan mengulurkan tangannya sambil berkata, saya Wang Su, kamu. Yemo melihat pemuda ini mengulurkan tangannya dengan wajah penuh ejekan dan segera tahu apa yang dia coba lakukan. Dia mengulurkan tangan kanannya perlahan dan dengan santai berkata, Yemo. Melihat Yemo dan Wang Su berjabat tangan, orang yang paling bahagia adalah Su Mei karena dia tahu Wang Su punya kebiasaan unik. Setiap kali dia bertemu seorang pria untuk pertama kalinya, dia akan menguji kekuatan mereka melalui jabat tangan. Suatu kali, teman sekelasnya berjabat tangan dengan Wang Su dan berteriak kesakitan. Setelah itu, pria itu tidak mempunyai wajah untuk mengejarnya lagi. Sekarang, Yemo dan Wang Su berjabat tangan, apa hasilnya? Su Mei bahkan sangat menantikan untuk mendengar teriakan Yemo. Retakan, hanya beberapa suara yang terdengar. Wang Su merasa dia meremukkan tangan Yemo dan bahkan mendengar suara patah tulang. Dia bahkan tidak tahu kapan Yemo melepaskan tangannya, dia kaget dan menyesali perbuatannya. Dia berpikir bahwa dia menggunakan terlalu banyak kekuatan dan tidak bisa mengendalikannya. Dia benar-benar mematahkan tangan seseorang. Su Mei dan gadis berambut kuning bernama Jia juga terkejut. Mereka tidak menganggap Wang Su cukup kejam hingga benar-benar mematahkan tangan Yemo. Suara retakan tulang yang tidak nyaman membuat mereka merinding. Ah, saudara Wang Su, mengapa tanganmu patah? Dia diundang oleh Sister Jingwen. Di mana Yemo? Ketika Su Mei mengatakan ini, dia baru menyadari Yemo telah menghilang. Wang Su juga tahu segalanya menjadi serius, dia tidak mengira Yemo begitu rapuh. Dia hanya menjabat tangannya dan bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, namun tangan Yemo patah. Apa ini tadi? Mendengar seruan Su Mei, barulah dia melihat bahwa Yemo telah menghilang, namun tidak satu pun dari mereka yang benar-benar melihat kapan Yemo pergi. Dia hanya murid tercela, beri dia sejumlah uang dan suruh dia pergi ke rumah sakit sendiri. Sungguh hal yang tidak berguna, kata gadis bernama Jia segera. Pemuda gagah berani ini tersenyum pahit, sekarang Sister Jingwen akan memarahiku. Dia pasti masuk, saya akan pergi dan memeriksanya. Menurutku tangannya tidak begitu lemah. Yemo benar-benar tidak ingin membuang waktu berbicara dengan orang-orang yang tidak punya pekerjaan lain. Dia datang untuk pesta ulang tahun Su Jingwen dan berkonflik dengan orang-orang di sini hanya akan membuat Su Jingwen kesulitan. Namun, dia juga sangat puas dengan teknik retraksi tulangnya. Meskipun budidayanya tidak mengalami banyak kemajuan dan masih berada di tahap pertama pertemuan Qi, seni bela diri fananya meningkat pesat. Yemo tidak tahu sejauh mana orang terkuat di dunia ini, tapi karena dia tidak bisa berkultivasi secara normal, dia mungkin juga berlatih seni bela diri fana untuk membuat dirinya lebih kuat dan lebih aman. Namun, dia tahu bahwa meskipun seni bela dirinya dilatih hingga batas absolut, masih ada berbagai jenis senjata yang tidak akan aman baginya. Saat trio Su Mei, Wang Su, dan gadis lainnya masih mendiskusikan luka Yemo, Yemo sudah memasuki gedung. Masih ada seorang pelayan di pintu masuk. Dia melirik undangan Yemo dan membiarkannya masuk. Sudah ada banyak orang, Su Jingwen membuat acara ini menjadi besar. Itu mungkin juga untuk merayakan kesembuhan ibunya sambil bertemu dengan teman-teman yang sudah lama tidak dia temui. Yemo, terima kasih sudah datang ke hari ulang tahunku. Ayo, duduk di sini. Su Jingwen melihat Yemo begitu dia masuk dan bergegas membawa Yemo ke meja. Tentu saja, aku bilang aku akan datang, bukan? Yemo tersenyum dan siap mengeluarkan hadiahnya ketika dia mendengar seseorang berkata, Jingwen, siapa pria tampan ini? Apakah dia pacarmu? Tapi ketika dia melihat fan normal Yemo dan pakaian Yemo, dia menghentikan kalimat terakhirnya dan tergagap untuk mengatakan, pakaiannya benar-benar unik. Su Jingwen takut Yemo akan merasa tidak enak dan buru-buru berkata, dia adalah temanku, Yemo. Su Jingwen kemudian menyadari bahwa Yemo sedang menatap lurus ke belakang dan sepertinya tidak mendengar apa yang dia katakan. Dia bergegas untuk berbalik, Ning Qingsui dan Li Mumei berjalan mendekat. Su Jingwen mengerang pada dirinya sendiri dan berpikir, bagaimana mereka bisa bertemu sepagi ini. Dia belum memiliki kesempatan untuk menjelaskan semuanya dengan jelas kepada Yemo. Yemo tampak saat Ning Qingsui berjalan mendekat. Wanita ini mengenakan rok kuning samar yang menyentuh hatinya. Rambut hitam halusnya tergerai santai di bahunya, memberikan kesan kecantikan yang lembut, dan wajahnya yang berbentuk almond bahkan tidak memiliki sedikit pun riasan. Dia mengenakan jepit rambut berbentuk rusa di rambutnya, dan beberapa helai rambut tergerai santai di sudut matanya. Terlepas dari kecantikannya, matanya menunjukkan sekilas kekhawatiran dan kehilangan yang tak terlukiskan dan, ketika dia berjalan mendekat, seolah-olah seorang dewi sedang berjalan di atas awan. Dia bertanya-tanya mengapa mata yang membara itu begitu familiar baginya. Mata itu dipenuhi kekhawatiran dan kehilangan, mungkinkah? Luo Ying, ya, matanya terlihat terlalu mirip dengan tuannya Luo Ying. Yemo menghela napas panjang dan kembali sadar. Dia tahu gadis ini bukanlah tuannya Luo Ying, namun matanya menarik perhatiannya, sama seperti mata Luo Ying. Kulit Yemo kembali tenang seperti biasanya. Dia tidak mengenal Ning Qingsui. Sementara itu, Ning Qingsui memperhatikan pemuda ini sedang menatapnya. Meskipun dia, seperti banyak bujangan lainnya, kehilangan jati dirinya dalam penampilannya, dia berbeda dari orang lain. Dia dengan hati-hati memeriksanya tetapi kembali ke ketenangan aslinya. Dia tidak seperti orang lain, melepaskan pandangan darinya dengan susah payah dan masih mengintip ke arahnya. Qingsui, Mumei, kalian datang. Izinkan saya memperkenalkan, Su Jingwen ingin memperkenalkan mereka satu sama lain, tetapi Li Mumei menghampiri Su Jingwen dan berbisik, jangan perkenalkan kami di sini karena Qingsui belum pernah bertemu Yemo sebelumnya. Su Jingwen langsung bereaksi. Jika Ning Qingsui tidak mengenal Yemo, maka tidak pantas untuk memperkenalkan mereka di sini. Saudari Jingwen, sesuatu telah terjadi. Wang Su secara tidak sengaja meremukkan tangan Yemo, dan kami tidak tahu di mana Yemo berada. Su Mei bergegas masuk dan berkata dengan cemas. Tetapi ketika dia baru saja mengucapkan paruh pertama kalimatnya, dia menyadari ada sesuatu yang salah karena beberapa orang memandangnya dengan heran.
Saat dia tidak mengerti apa yang terjadi, dia melihat Yemo. Tanganmu. Su Jingwen memandang Yemo yang tampak baik-baik saja dan menunjuk tangannya dengan kaget. Yemo melihat Su Mei dan mengerutkan kening. Jingwen, aku akan istirahat sebentar. Setelah mengucapkan beberapa kata ini, dia hanya berjalan ke samping dan berpindah meja. Kamu Mo. Ning Qingsui memandang Li Mumei dengan aneh sambil memikirkan siapa Yemo ini. Li Mumei tersenyum pahit sambil menarik Ning Qingsui ke samping dan berkata, dia sebenarnya adalah Yemo yang bertunangan denganmu. Hanya saja dia terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya penampilannya yang berubah, bahkan temperamennya pun benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya, tapi saya sudah lama tidak bertemu dengannya. Hanya saja aku tidak tahu mengapa Jingwen mengundangnya. Dia adalah Yemo. Ning Qingsui tanpa sadar menatap Yemo lagi. Kata-kata dan tingkah laku Yemo tidak tampak sombong atau rendah hati. Meski mengenakan pakaian sederhana, namun tingkah lakunya sangat natural dan bebas mengalir. Dia tidak tampak canggung sama sekali dan tidak memiliki temperamen anak-anak kaya yang manja. Dia bahkan memiliki sedikit rasa karisma jantan yang dia rasakan dari kejauhan. Bagaimana mungkin orang seperti dia, impoten? Ning Qingsui mulai ragu-ragu, tapi kemudian, dia menertawakan dirinya sendiri. Jika Yemo benar-benar orang ini, maka dia bahkan tidak tahu apakah dia akan menyetujui rencananya. Qingsui, aku merasa dia telah banyak berubah, aku akan mencoba mendapatkan informasi darinya terlebih dahulu. Kamu bisa duduk. Ketika Li Mumei melihat Yemo, dia tiba-tiba merasa ragu dengan rencananya. Yemo di depan matanya sepertinya tidak mirip dengan orang yang tidak berguna menurut apa yang dikatakan orang. Jika harus pilih-pilih, rambutnya agak berantakan dan tidak dibentuk oleh penata rambut profesional. Ning Qingsui meraih tangan Li Mumei. Mumei, akulah yang seharusnya melakukan hal-hal seperti ini. Yemo melihat bahwa orang-orang di sini semuanya kaya, masing-masing mengenakan pakaian glamor. Sebagai perbandingan, dialah yang berpakaian paling jelek, tapi dia tidak malu. Sebaliknya, dia sangat tenang. Ketika seseorang berada pada ketinggian yang berbeda dalam hidup, pola pikir mereka benar-benar berbeda, dan mereka tetap tidak terpengaruh oleh kekayaan dan kemewahan. Bahkan jika Yemo memiliki pakaian glamor itu, dia akan tetap menjalani hidupnya sesuai dengan gayanya. Minatnya bukan pada hal-hal ini, tapi jika memang demikian, dia yakin bahwa dia akan menjadi orang kaya yang dikagumi semua orang. Lalu apa? Lagi pula hidup ini singkat, hanya beberapa dekade. Anda tidak membawa apapun saat Anda dilahirkan, dan Anda tidak akan membawa apapun saat Anda meninggal. Satu-satunya tujuannya dulu adalah mencapai kehidupan kekal. Meskipun kultivasi menjadi lambat, niatnya tidak berubah. Namun, sekarang dia memiliki kekhawatiran ekstra terhadap tuannya Luo Ying. Perasaannya terhadapnya tidak dapat disangkal, dan perasaannya terhadapnya juga, adapun hal-hal lainnya, semuanya seperti awan yang lewat padanya. Yemo, Ning Qingsui datang ke samping meja Yemo dan berseru, nadanya yang sedikit gemetar menunjukkan perasaan campur aduk. Kamu bisa duduk. Yemo tersenyum tipis. Ning Qingsui tiba-tiba merasakan keakraban lama, meskipun dia tahu ini adalah pertama kalinya dia melihat Yemo. Terima kasih, Ning Qingsui duduk dan tiba-tiba merasakan perasaan nyaman atau semacam ketenangan. Yemo seperti danau yang tenang, membuatnya merasa aman di hatinya. Alismu berkerut begitu rapat, dan matamu terlihat lelah. Apakah ada sesuatu yang mengganggu hatimu? Jika saya dapat membantu Anda, saya bersedia. Yemo jelas tahu bahwa gadis seperti Ning Qingsui tidak akan datang dan berbicara dengan pria yang melanggar perjanjian pernikahannya tanpa alasan. Sejak dia datang, dia pasti sedang memikirkan sesuatu, jadi sebaiknya dia mengungkitnya terlebih dahulu. Dan meskipun percakapannya dengan Li Mumei tenang, Yemo masih mendengarnya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa tunangannya adalah wanita yang begitu cantik, hampir secantik Luo Ying. Dia tidak memiliki kesan negatif terhadap Ning Qingsui atau lebih tepatnya, dia tidak merasakan apapun terhadapnya. Tapi ketika dia melihat mata Ning Qingsui yang bermasalah, dia teringat pada Luo Ying. Ning Qingsui memandang Yemo dengan heran. Dia tercengang melihat wawasan Yemo yang cermat dan pemikiran jernihnya, ini adalah anak tak berguna yang tidak berguna yang akan ditinggalkan keluarganya. Ning Qingsui memikirkannya selama beberapa waktu tetapi ternyata itu harus diartikulasikan. Dia hanya menghela nafas dan berpikir, kalau saja Li Mumei datang untuk mengatakannya, Yemo duduk di hadapannya dan tidak merasakan tekanan sedikit pun, melainkan memberinya rasa ketenangan dan kedamaian. Ning Qingsui akhirnya mengambil keputusan dan berkata, itu karena pernikahanku. Namun, kali ini Yemo yang acuh tak acuh mengerutkan kening, dan akhirnya ada riak di hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia menyela kata-kata Ning Qingsui, keluarga Ning Anda telah melanggar perjanjian pernikahan kita dan sekarang, saya bukan anggota keluarga Beijing Ye lagi. Yemo tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi maksudnya jelas. Itu berarti dia bisa membantu apapun kecuali masalah pernikahan. Keluarganya lah yang pertama kali memutuskan pernikahan dan kembali kepada suaminya sekarang sudah melewati batas. Meskipun dia memiliki kesan yang baik terhadap Ning Qingsui, itu tidak berarti bahwa Ning Qingsui dapat dikecualikan dalam masalah ini. Maafkan aku, Ning Qingsui tiba-tiba merasa tidak berdaya. Yemo tersenyum tipis, kamu tidak perlu menyesal, aku adalah orang yang tidak berguna yang diusir oleh keluarga Ye. Lagi pula aku bukan pasangan yang cocok untuk keluarga Ningmu dan melanggar perjanjian pernikahan memberiku kebebasan tertentu. Saya tidak bermaksud mencela Anda karena hal itu, saya hanya tidak ingin membicarakannya. Ning Qingsui tiba-tiba merasa tidak enak di hatinya. Jika dia pernah mendengar kata-kata ini sebelum bertemu Yemo, maka dia akan berpura-pura sebaliknya. Tapi setelah melihat Yemo, dia merasa bahwa pandangannya yang menghina Yemo dan perasaan bawah sadarnya bahwa Yemo bukan tandingannya adalah hal yang menggelikan. Yemo saat ini tampaknya tidak memiliki apa-apa selain temperamennya yang polos dan percaya diri serta pandangannya yang terbuka itu jauh berbeda dari Yemo dalam ingatannya. Seolah-olah dia bukanlah Yemo yang sama yang tidak memiliki apa-apa, melainkan Yemo yang memandang dunia dengan merendahkan dan berdiri di puncak awan. Perasaan ini membuat Ning Qingsui tidak nyaman. Yemo menghela nafas. Dia tahu bahwa Ning Qingsui mempunyai masalahnya, tetapi karena itu bukan sesuatu yang bisa dia selesaikan maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Memikirkan hal itu dia berkata, sejak. Ning Qingsui sepertinya tahu apa yang ingin dilihat Yemo. Dia menggigit bibirnya dan menyela kata-kata Yemo, malam ini, aku ingin pergi ke. Dia tiba-tiba merasakan kenikmatan yang memuaskan karena menyela kata-kata Yemo. Seolah ketidaknyamanan yang dia rasakan saat Yemo menyelanya telah hilang. Tapi Ning Qingsui tidak berpikir bahwa kata-katanya juga terputus. Qingsui, ini benar-benar kamu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di pesta ulang tahun Jingwen. Ini sungguh mengejutkan. Begitu kata-kata ini diucapkan, seorang pemuda membawa setengah gelas anggur merah muncul di samping meja Yemo. Ning Qingsui mengerutkan kening dan tidak berbicara. Pemuda ini berpenampilan baik, tetapi matanya sangat gelisah. Dia melihat Yemo pada pandangan pertama tapi mengabaikannya. Ini karena Yemo bahkan tidak tampak seperti tamu atau bahkan pelayan.
Minggir, aku sudah lama tidak bertemu King Sui, pemuda bermata gelisah ini berjalan di depan Ye Mo dan memerintahkannya. Zhao Hong, maaf, saya sedang sibuk sekarang, silakan duduk di tempat lain. Ning King Sui kesal karena dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengatakan apa yang dia inginkan tetapi disela. Zhao Hong memandang Ye Mo dengan heran dan bertanya-tanya bagaimana orang berpenampilan malang ini, yang entah bagaimana menemukan jalannya ke sini, dapat terhubung dengan Ning King Sui. Halo, saya Zhao Hong. Saya baru saja kembali dari Universitas Cambridge, dan saya akan tinggal di kantor pemerintahan Ninghai untuk saat ini. Jika Anda mempunyai masalah di Ninghai, datang saja kepada saya. Saya dapat membantu Anda dengan hal-hal sepele. Zhao Hong tidak pergi hanya karena kata-kata Ning King Sui dan malah mengulurkan tangannya dengan elegan. Baginya, berjabat tangan dengan Ye Mo adalah karena Ning King Sui. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ning King Sui berbicara dengan orang ini, dia hanya ingin mendapatkan kesan yang baik dari Ning King Sui. Yang mengejutkan Zhao Hong adalah Ye Mo dengan santai mengambil buah dari piring pelayan dan bahkan tidak melihat tangan Zhao Hong. Wajah Zhao Hong memerah dan dengan canggung menjatuhkan tangannya. Dia memelototi Ye Mo dan menyesal telah mengulurkan tangannya saat Wang Su datang. Saudaraku, kamu hebat, tindakanmu bahkan menipuku. Teknik yang bagus. Ini nomorku, kadang-kadang kita harus ngobrol. Wang Su menepuk bahu Ye Mo dengan penuh semangat begitu dia datang dan memberinya kartu nama yang hanya berisi nomor teleponnya. Ye Mo memiliki kesan pertama yang baik terhadap Wang Su. Dia merasa Wang Su adalah orang yang baik dan bisa menjadi teman. Jadi begitu dia mendengar Wang Su mengatakan ini, dia juga tersenyum dan berkata, tentu, dengan senang hati. Ning King Sui melihat sikap Ye Mo yang sangat bertolak belakang terhadap dua orang yang berbeda dan sepertinya sedang memikirkannya. Saudara Su, kamu di sini. Hehe, Zhao Hong melihat Wang Su dan tertawa canggung. Orang asing palsu, kenapa kamu kembali? Bukankah kamu seharusnya berada di Inggris? Kata-kata Wang Su sangat lugas. Zhao Hong berkata dengan canggung, saya sudah lulus, saya sekarang bekerja di kantor pemerintah di kota Ninghai. Saya tidak berpikir saudara Su punya waktu untuk datang juga. Saya sedang dalam perjalanan ke Ninghai. Setelah Wang Su menanggapi Zhao Hong, dia menoleh ke Ye Mo dan berkata, saudara Ye, Anda harus ingat untuk menelepon saya nanti, oh, berikan nomor Anda juga. Dia tidak punya telepon, suara Su Jingwen terdengar tepat pada waktunya. Ye Mo tertawa getir di dalam hatinya. Dimanapun dia duduk, akan ada banyak orang yang mengelilinginya dengan cepat. Dia tidak menyukai lingkungan yang riuh ini. Dia memiliki keinginan untuk memberikan hadiah kepada Su Jingwen dan pergi. Jingwen, selamat ulang tahun untukmu, aku membawakan kalung berlian dari Inggris ini hanya untukmu. Saya harap Anda menyukainya. Zhao Hong melihat dia mulai diabaikan dalam percakapan, dan bergegas keluar untuk mengambil hadiahnya. Terima kasih, Zhao Hong. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Su Jingwen mengambil kalung itu dan memberikannya kepada pelayan wanita di latar belakang. Ketika Zhao Hong melihat bahwa Su Jingwen tidak memikirkan hadiahnya lagi, sekilas kekecewaan melintas di matanya. Saudari Jingwen, aku juga membawakan sesuatu untukmu. Su Mei memperhatikan situasinya dan segera membagikan satu set produk kosmetik. Saat ini, para tamu sudah mulai memberikan hadiahnya, namun banyak orang yang sudah memberikan hadiahnya di depan pintu. Mereka yang datang untuk memberinya hadiah semuanya adalah teman baik Su Jingwen. Bahkan Ning King Sui memberikan bros dada yang sangat indah. Ye Mo kemudian menyadari bahwa, meskipun dia menganggap hadiahnya sebagai yang paling berharga, tampilannya dibandingkan dengan hadiah orang lain hampir tidak bisa diterima. Namun, pada saat ini, Su Jingwen harus menatap penuh harapan padanya. Ye Mo tersenyum pahit, dia mengeluarkan gelang yang dia buat dari sakunya dan memberikannya kepada Su Jingwen sambil berkata, aku yang membuatnya sendiri. Saya tahu ini agak buruk, dan saya minta maaf, tetapi saya tidak punya uang untuk membeli sesuatu yang lebih mahal. Gelang itu terbuat dari 6 manik-manik seukuran kacang polong yang tersebar secara longgar di berbagai tempat. Dengan mudah terlihat bahwa giok tersebut memiliki kualitas yang jelek dan jelas tidak terlihat bagus. Semua orang di sekitar mereka melihat hadiah Ye Mo dengan heran dan berpikir, bahkan jika kamu tidak punya uang, perhiasan acak akan tetap terlihat lebih baik daripada gelang aneh yang kamu buat sendiri. Manik-maniknya jelek, bahkan mungkin terbuat dari batu giok palsu. Jika itu benar, maka gelang ini hanya bernilai beberapa dolar dan jauh lebih murah daripada barang jadi apapun. PF, beberapa orang di kerumunan akhirnya tidak bisa menahannya dan tertawa. Orang ini sungguh unik. Dia tidak hanya mengenakan pakaian yang jelek, tetapi juga memberikan hadiah yang sangat buruk. Hadiah ini benar-benar unik, mungkin satu-satunya yang ada di dunia. Hehe, Zhao Hong melihat Ye Mo menawarkan hadiah ini dan akhirnya menemukan kesempatan untuk mengejek Ye Mo. Su Jingwen memutar matanya ke arah Zhao Hong tapi dengan gembira menerima gelang Ye Mo sambil memakainya dengan gembira di pergelangan tangannya. Ya, terima kasih. Terima kasih telah membuatkan hadiah untukku sendiri. Saya sangat suka gelang ini, apakah ada namanya? Ye Mo tersenyum dan berkata, saya menamakannya 6 Harmoni. 6 Harmoni, nama ini benar-benar unik. Su Mei memandang Su Jingwen yang optimis dan ingin mengatakan sesuatu tentang Ye Mo tetapi menahan keinginan itu. Ning King Sui melihat Ye Mo memberikan hadiah murah namun masih memiliki wajah tenang tanpa tanda-tanda kegelisahan, dan ketika dia melihat kegembiraan Su Jingwen menerima hadiah, Ning King Sui tiba-tiba merasakan perasaan aneh yang tidak bisa dia jelaskan. Musik lembut dimainkan, dan tarian pertama pun dimulai. Tepat ketika semua orang mulai menebak siapa Su Jingwen yang akan berdansa dengannya untuk lagu pertama, Su Jingwen memandang Ye Mo dan berkata, Ye Mo, maukah kamu berdansa denganku untuk lagu ini? Dia adalah Ye Mo. Zhao Hong jelas mendengar tentang hal-hal antara Ye Mo dan Ning King Sui, dan ekspresinya menjadi aneh. Dari Su Jingwen menerima hadiah Ye Mo dan memakainya di tangannya hingga mengundang Ye Mo berdansa dengannya, bahkan mereka yang tidak mengenal Su Jingwen pun tahu bahwa Ye Mo mungkin adalah seseorang yang Su Jingwen dorong untuk menjadi tameng. Itu untuk membela diri dari mereka yang ingin berdansa dengannya malam ini. Namun, Ning King Sui tidak berpikir seperti itu. Dia merasa Su Jingwen benar-benar ingin mengajak Ye Mo berdansa. Meskipun dia tidak tahu mengapa Su Jingwen melakukan hal seperti ini, ada perasaan kesal yang tidak masuk akal di hatinya. Dia langsung merasa bingung dengan perasaannya. Ye Mo juga tidak berpikir Su Jingwen akan mengundangnya ke pertemuan ini dan berkata dengan canggung, sayangnya, saya tidak tahu cara menari sama sekali. Su Jingwen menjadi linglung sejenak. Dia mempertimbangkan segalanya kecuali fakta bahwa Ye Mo tidak bisa menari. Meskipun Ye Mo ditinggalkan oleh keluarga Ye, dia pernah menjadi tuan muda di sana, dan dia adalah mahasiswa Universitas Ninghai, bagaimana mungkin dia tidak tahu cara menari? Hanya Li Mumei yang tahu bahwa Ye Mo benar-benar tidak tahu cara menari. Di masa lalu, meskipun Ye Mo sombong, dia sepertinya tidak pernah pergi ke lantai dansa atau klub. Dia hampir tidak punya teman dan hanya suka pamer dan sombong. Aku bisa mengajarimu, jawab Su Jingwen. Dia juga tahu ini adalah alasan, tapi dia akan sulit menolaknya jika ada orang lain yang menawarkan untuk berdansa dengannya terlebih dahulu. Tentu saja, begitu Su Jingwen mengucapkan kata-kata itu, orang-orang di sekitarnya memandangnya. Ajari dia menari, bisakah ini dipelajari dalam waktu sesingkat itu?
Jingwen, bagaimana dengan ini? Tarian pertama akan segera dimulai. Aku akan berdansa denganmu dulu, dan aku akan memanggil beberapa penari profesional untuk mengajari Ye Mo cara menari nanti. Yang berbicara adalah Wang Peng. Kapan dia datang? Ye Mo berpikir sambil menatap Wang Peng yang matanya menatap balik dengan dingin. Peringatan itu terlihat jelas di matanya. Namun, Ye Mo menjadi waspada. Itu bukan karena Wang Peng menunjukkan rasa permusuhan terhadapnya, tetapi karena tangan Wang Peng telah disembuhkan. Ye Mo tahu tekniknya. Dia meninggalkan sepotong qi di dalam tulang Wang Peng dan, dengan standar medis modern, tidak ada metode untuk menghilangkannya. Jika dia ingin pergelangan tangannya sembuh total, dia membutuhkan seorang guru yang sudah mengolah qi atau seorang kultivator yang mengolah qi. Apakah ada master seperti ini? Sepertinya dia perlu berhati-hati di masa depan. Dia tidak tahu apa yang mampu dilakukan oleh para master di sini, jadi dia harus tetap waspada. Meskipun tampaknya tidak ada satupun kultivator di sini, siapa yang bisa yakin? Dia sendiri adalah seorang kultivator yang tersembunyi di kota, dan bahkan para kultivator normal pun bukanlah tandingan beberapa orang yang mengembangkan seni bela diri fana hingga batas absolut. Meskipun Ye Mo mengolah keduanya, dia tetap tidak berani gegabah. Bagaimanapun juga, kekuatannya masih relatif rendah. Tidak perlu, Ye Mo, biarkan aku mengajarimu. Su Jingwen segera menolak saran Wang Peng dan tidak mengalihkan pandangannya dari Ye Mo yang tersenyum tipis. Jika Wang Peng tidak datang, dia mungkin akan mengatakan bahwa dia tidak dapat mempelajarinya dalam waktu sesingkat itu, tetapi karena Wang Peng datang dan mengincarnya, Ye Mo tidak akan mundur. Oke, kamu tidak perlu mengajariku, cukup beritahu aku sekali saja. Mendengar kata-kata Ye Mo, Wang Peng semakin kesal pada Ye Mo. Dia bisa mempelajarinya hanya dengan diberitahu sekali. Tidak ada yang akan percaya itu. Bahkan Su Jingwen tidak mempercayainya, tapi dia hanya membutuhkan Ye Mo untuk menyelesaikan tarian bersamanya. Dia tidak benar-benar berpikir bahwa Ye Mo hanya perlu diberitahu sekali untuk mempelajarinya tanpa latihan apapun. Namun, karena Ye Mo sudah mengatakan itu, Su Jingwen menjelaskan kepadanya gerakan Walt dan bahkan menunjukkan kepadanya beberapa gerakan. Sudah cukup, melihat Su Jingwen selesai, Ye Mo tersenyum dan menghentikannya. Saat ini, musik dansa pertama sudah dimulai. Semua orang melihat Ye Mo dan Su Jingwen berjalan ke ruang dansa. Mereka ingin melihat bagaimana kinerja Ye Mo, dan beberapa orang menunggu untuk melihat Ye Mo dipermalukan. Ning Qingsui memandang Ye Mo. Dia merasa bahwa senyum Ye Mo berarti dia yakin akan masalah tersebut. Ye Mo meraih tangan Su Jingwen, dan aroma samar tercium di hidungnya, menyelimutinya dalam perasaan kompleks yang tak terlukiskan. Selain saat dia melarikan diri bersama tuannya, dia belum pernah sedekat ini dengan wanita manapun. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Meskipun Luo Ying membawanya untuk melarikan diri di kehidupan terakhirnya, momen itu terlalu singkat dan bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dia jatuh pingsan. Hari ini, berbeda, karena dia meraih tangan Su Jingwen dan bahkan bergerak mengikuti musik. Ye Mo, kamu menipuku. Kamu bilang kamu tidak tahu cara menari, tapi gerakan tarianmu baik-baik saja. Aku tidak percaya kamu bisa menari sebaik itu jika aku hanya memberitahumu sekali saja. Ketika Su Jingwen mulai berdansa dengan Ye Mo, dia langsung merasa bahwa Ye Mo bukanlah seseorang yang menari untuk pertama kalinya. Gerakannya lebih lincah dan lebih selaras dengan musik dibandingkan gerakannya. Ye Mo tidak menjelaskan mengapa dia bisa tahu hanya dengan diberitahu sekali. Tidak ada gunanya meskipun dia tetap melakukannya. Bisakah dia memberitahu Su Jingwen bahwa dia memiliki indera roh? Gerakan-gerakan ini terlalu sederhana dibandingkan dengan apa yang dia kembangkan. Sebaliknya, dia hanya bertanya, apakah kamu sering menari? Ye Mo memegang tangan Su Jingwen dan mengukur suhu tubuhnya. Kadang-kadang dia menyentuh tubuh Ye Mo, Su Jingwen merasa seperti sedang bermain api. Karisma maskulin dari tubuh Ye Mo membuatnya merasa tersesat, namun nafas ringannya membuatnya merasakan ketenangan yang luar biasa. Apakah dia benar-benar seorang pelajar? Semua orang di sekitar melihat gerakan menari Ye Mo dan Su Jingwen yang penuh dengan chemistry, dan semua orang menyadari bahwa Ye Mo ini hanya berpura-pura tidak tahu cara menari. Di era ini, tuan muda mana yang tidak tahu cara menari? Wajah Wang Peng pucat karena marah karena dia merasa dipermainkan dan ditipu. Ini membuatnya sangat kesal, dan segera, dia menempatkan Ye Mo pada posisi yang sama di hatinya dengan orang yang menjual jimat itu, nasib buruk akan menantinya. Ning Qingsui diam-diam menatap gerakan tarian tersinkronisasi Ye Mo dan Su Jingwen saat dia mendengarkan musik lembut. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan, tapi wajahnya tampak tenang. Setelah lagunya selesai, Su Jingwen tampak masih dalam suasana hati, tapi setelah mendengar tepuk tangan di sekelilingnya, dia menyadari lagunya sudah selesai namun tidak bisa menahan untuk tidak mengenangnya. Musik mulai diputar lagi, dan semua orang mulai mencari pasangan dansa saat mereka memasuki lubang dansa. Tepat ketika Wang Peng ingin mengundang Su Jingwen lagi untuk menari, dia tiba-tiba melihat Ning Qingsui, dan matanya langsung berbinar. Dia buru-buru berjalan mendekat dan bertanya, "Halo, nama saya Wang Peng, bolehkah saya mendapat kehormatan untuk berdansa dengan Anda?" Ning Qingsui menatap Wang Peng dengan dingin dan bahkan tidak menjawab. Sebaliknya, dia berjalan di depan Ye Mo dan berkata, "Ye Mo, saya tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan apa yang saya katakan sebelumnya. Bisakah kita melanjutkan pembicaraan ini?" Wang Peng menjadi semakin marah, dan wajahnya semakin pucat. Su Jingwen sudah tahu bahwa Ning Qingsui dan Ye Mo telah melanggar perjanjian pernikahan mereka, tapi dia tidak tahu mengapa Ning Qingsui terus menanyakan Ye Mo. Apakah ada hal lain? Tepat ketika Su Jingwen ingin mengatakan sesuatu, Li Mumei berjalan mendekat dan menarik Su Jingwen. "Jingwen, ada beberapa hal yang perlu kubicarakan denganmu, ayo pergi." Melihat Su Jingwen yang sudah jauh, Ye Mo memandang Ning Qingsui dan berkata, "Oke, kita akan duduk sebentar di samping." Ye Mo awalnya berencana untuk pergi setelah menyelesaikan tarian ini, tetapi hanya bisa tetap tinggal karena ke Ning Qingsui. Wang Peng melihat Ning Qingsui yang cantik seperti dewi dibawa pergi oleh Ye Mo. Meskipun dia marah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Yang bisa dia pikirkan hanyalah kapan dia akan memberi pelajaran keras pada orang ini. Setelah menemukan tempat duduk yang jauh, Ye Mo berbicara dengan lugas, "Saya bukan lagi anggota keluarga Ye di Beijing, kita sekarang adalah dua orang dari dua dunia. Apa yang perlu saya lakukan?" Ning Qingsui terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Ye Mo, saya tidak ingin mengatakannya di sini. Bisakah kami pergi ke tempat tinggalmu malam ini? Maaf, tapi aku sangat membutuhkan bantuanmu." Apa? Ye Mo mengira dia salah dengar. Seorang gadis seperti Ning Qingsui akan mengambil inisiatif untuk meminta pergi ke rumahnya pada malam hari. Tidak peduli apapun itu, sepertinya ini tidak benar. Apa? Qingsui ingin menikahi Ye Mo? Bagaimana ini mungkin? Su Jingwen juga kaget dengan kata-kata Li Mumei. Dia tidak berpikir bahwa Ning Qingsui punya ide gila. Reaksi pertamanya sebenarnya adalah menentang keputusan tersebut, dan Li Mumei memandang Su Jingwen dengan sedikit terkejut atas tanggapannya terhadap situasi tersebut. Su Jingwen juga tampaknya menyadari bahwa reaksinya tidak pantas dan mengejek dirinya sendiri. "Saya hanya mengatakan Qingsui adalah gadis yang luar biasa, bagaimana dia bisa, atau lebih tepatnya, mengapa dia memutuskan untuk menikahi Ye Mo?"
Bahkan jika dia ingin menghindari pernikahan yang diatur oleh keluarganya, dia tidak boleh melakukan itu pada dirinya sendiri. Li Mumei menghela nafas dan menjawab, karena Ye Mo cacat maka King Sui akan membuat keputusan seperti itu. Saudari King Sui sungguh disayangkan. Namun, hari ini aku melihat Ye Mo, dan dia benar-benar berbeda dari Ye Mo dalam ingatanku. Saya tidak menyangka seseorang bisa berubah sebanyak itu. Jika dia tidak diusir dari keluarga Ye dan tidak memiliki masalah dengan tubuhnya, maka semuanya akan sempurna. Su Jingwen kembali terdiam. Dia tidak tahu mengapa tetapi secara tidak sadar, dia hanya ingin tidak setuju dengan Ye Mo menikahi Ning King Sui, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan apapun. Apakah hanya karena dia berdansa denganku hari ini? Atau karena dia terlihat seperti master yang menjual jimat itu kepadaku? Apa yang salah, Jingwen? Li Mumei melihat Su Jingwen terdiam dan buru-buru bertanya. Tidak apa-apa, aku hanya ingin tahu apakah mungkin aku bisa membantu sesuatu. Su Jingwen diseret kembali ke dunia nyata oleh Li Mumei. Li Mumei tidak tahu mengapa pikiran Su Jingwen selalu melayang, jadi dia hanya bisa berkata, saya akan mengirimkan beberapa foto Ning King Sui dan Ye Mo tidur bersama dengan piyama kepada Anda. Anda hanya perlu mencari outlet media hiburan untuk merilisnya dan kemudian mencari beberapa jurnalis untuk mewawancarai mereka tentang pernikahan mereka. Su Jingwen memandang Li Mumei dengan mata terbuka lebar dan berkata setelah beberapa saat, kamu memikirkan ide jahat seperti itu. Kamu akan merusak reputasi King Sui. Li Mumei menghela nafas sekali lagi sebelum menjawab, bahkan jika reputasinya rusak, itu lebih baik daripada berada di tangan Song Shouwen. Keluarga Su Anda juga ada di Beijing, saya rasa Anda tahu serigala lapar macam apa Song Shouwen itu. Jika Sister King Sui punya pilihan, apakah menurut Anda dia ingin melakukan ini? Su Jingwen sudah tahu orang seperti apa Song Shouwen itu. Mengatakan dia jahat adalah pernyataan yang meremehkan tahun ini. Dia adalah iblis yang memakan manusia tanpa meludahi tulangnya, dan banyak gadis di Beijing menderita di tangannya. Dia juga mengerti mengapa Ning King Sui membuat keputusan ini. Setelah berpikir beberapa saat, Su Jingwen menjawab, namun, dengan cara ini, bukankah Ye Mo yang menjadi korbannya? Dia tidak bersalah di sini. Saya juga tahu bahwa dia tidak bersalah, dan awalnya saya berpikir dengan memberinya sejumlah uang, dia akan dengan senang hati melakukannya. Tapi aku hampir tidak bisa mengenali Ye Mo hari ini dibandingkan dengan Ye Mo di masa lalu. Bisakah seseorang benar-benar berubah sebanyak ini setelah mengalami kesulitan? Saya tidak dapat lagi membantu dalam situasi ini. Kami hanya bisa menunggu dan melihat apakah Ye Mo ingin membantu Ning King Sui dan, jika tidak, maka tidak ada yang bisa kami lakukan lagi, kata Li Mumei tanpa daya. Su Jingwen membuka mulutnya tapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, keduanya diam. Apa yang begitu penting bagi Anda sehingga kami harus pergi ke tempat saya tinggal agar Anda dapat mengatakannya? Tidak bisakah kamu mengatakannya di sini? Ye Mo menatapnya dengan heran. Ning King Sui menunduk. Dia tidak sanggup menjelaskan rencananya kepada Ye Mo. Jika Ye Mo tidak setuju dengan rencana Li Mumei, apakah meninggalkan negara itu akan berhasil? Setelah berpikir sejenak, dia mengertakkan gigi dan berkata, aku ingin pergi ke tempatmu malam ini karena ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu secara pribadi. Melihat bagaimana dia tiba-tiba melontarkan kalimat ini dengan alis yang mengerutkan kening, Ye Mo menghela nafas. Meskipun dia tidak mengetahui niat Ning King Sui, dia sepertinya melihat tuannya di hadapannya dengan alis yang rapat seperti itu, jadi dia berkata tanpa daya, baiklah, kamu bisa ikut denganku. Kami akan pergi sebentar lagi, tapi tolong tunggu sebentar, aku harus mengucapkan selamat tinggal pada Su Jingwen dulu. Kau setuju? Ning King Sui berdiri dengan kejutan yang menyenangkan. Pertama kali dia melihat Ye Mo, dia siap untuk ditolak olehnya karena dia benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan Li Mumei padanya. Dia tidak mengira Ye Mo akan setuju begitu saja. Jingwen, aku pergi. King Sui memiliki beberapa masalah yang ingin dia diskusikan dan akan ikut dengan saya. Tepat ketika Ye Mo berdiri, dia melihat Su Jingwen berjalan bersama gadis lain. Dia sepertinya pernah melihat gadis itu sebelumnya tetapi tidak memiliki kesan apapun terhadapnya. Li Mumei melihat bahwa Ye Mo bahkan tidak memperhatikannya seolah dia tidak mengenalnya. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia pasti telah berubah. Ye Mo, kamu, setuju. Su Jingwen memandang Ning King Sui dan Ye Mo dengan tatapan aneh. Setelah jawabannya, dia kemudian menyadari mengapa dia menanyakan hal seperti itu. Sementara itu, Ye Mo melihat ekspresi ketiga gadis itu dan mengerti bahwa pasti ada sesuatu yang tidak dia ketahui, namun dia hanya tersenyum tipis. Bahkan jika ada sesuatu yang tidak dia ketahui, dia, Ye Mo, tidak takut pada apapun. Ketika Ning King Sui mengambil kopernya dan naik taksi bersama Ye Mo, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Sejak dia berjalan di jalanan bersama Ye Mo, sepertinya semua tekanan dan kekhawatiran di hatinya hilang dan tiba-tiba merasa lega. Tempat ini adalah tempat tinggalmu. Ning King Sui langsung merasakan kesenangan setelah melihat Ye Mo tinggal di sebuah rumah dengan halaman. Tempat ini tidak bersuara, dan lingkungannya sangat elegan. Dia benar-benar tahu cara menemukan tempat dan menemukan tempat tinggal yang bagus. Ye Mo tersenyum dan berkata, ya, namun tidak bisa dibandingkan dengan tempat tinggalmu, itu agak kumuh. Ning King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya sangat suka di sini. Ye Mo, kamu akhirnya kembali. Biar ku beritahu, terakhir kali kamu pergi, siapa dia? Ketika Su Wei pertama kali melirik Ning King Sui, dia terkejut dengan kecantikan Ning King Sui. Dia selalu berpikir dia tampan tetapi dibandingkan dengan Ning King Sui, dia seperti bebek jelek. Zainan ini benar-benar bisa membawa pulang gadis cantik. Anda benar-benar tidak bisa menilai orang dari penampilan mereka, tapi Ye Mo juga tidak terlihat jelek. Ning King Sui juga melihat Su Wei dan, saat dia menyadari bahwa gadis itu memberikan perasaan menyegarkan kepada orang-orang, dia berpikir, selera Ye Mo tidak buruk. Tidak heran dia ragu apakah dia harus mengantarku pulang. Itu karena dia sudah memiliki seorang gadis yang tinggal bersamanya. Ning King Sui bahkan mulai bertanya-tanya apakah Ye Mo adalah seorang playboy alami, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa pikirannya agak menjijikkan. Dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini, dia hanya datang untuk menikah dengannya. Tunggu, bukankah gadis ini akan menentang hal itu? Ning King Sui tiba-tiba merasa tidak nyaman. Suasananya agak canggung, dan ketika kedua gadis itu mengira Ye Mo bisa membantu mereka memperkenalkan satu sama lain, Ye Mo masuk lebih dulu. Ning King Sui memandang Su Wei tetapi hanya bisa mengikuti Ye Mo dan berjalan masuk. Kamu bisa tidur di kamarku malam ini, jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan kepadaku, kamu dapat melakukannya sekarang, kata Ye Mo sambil membawa Ning King Sui ke kamarnya. Lalu kamu akan tidur di mana malam ini? Ning King Sui datang berencana untuk tidur di kamar yang sama dengan Ye Mo tetapi di sofa. Dia hanya membutuhkan orang untuk mengetahui bahwa dia tidur di kamar yang sama dengan Ye Mo. Namun, ketika dia menanyakan hal ini, dia langsung merasa itu tidak pantas.
Itu bukan karena dia pemalu. Dia sudah bersiap dan tidak merasa malu karenanya. Dia tiba-tiba teringat gadis di depan pintu. Dia tidak mengira Ye Mo sudah punya pacar dan tinggal bersamanya. Di matanya, jika mereka tidak menjalin hubungan, mereka tidak punya alasan untuk hidup bersama. Ning Qingsui tidak memiliki konsep menyewa tempat bersama dalam pikirannya. Tidak perlu, aku punya tempat tinggal, kata Ye Mo santai. Maaf, Ye Mo, apakah aku menyebabkan kesalahpahaman dengan pacarmu? Ning Qingsui bertanya dengan gelisah. Kata-katanya juga dimaksudkan untuk menguji dan melihat apakah gadis itu adalah pacarnya atau bukan. Ye Mo melambaikan tangannya dengan tenang dan tidak repot-repot menjelaskan kepada Ning Qingsui karena dia merasa tidak perlu melakukannya. Sebaliknya, dia berkata, ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada saya, karena kita sudah di sini, Anda dapat mengatakannya. Melihat Ye Mo tidak menyangkal, Ning Qingsui menghela nafas. Dia punya pacar, dan dia tahu, hal ini tidak bisa dilakukan. Namun, sepertinya dia tidak tinggal bersamanya. Sekarang setelah dia datang, dia malah memberinya kesempatan untuk tinggal bersama pacarnya. Karena aku ingin menikah denganmu, Ning Qingsui tidak dapat menemukan cara yang tepat untuk mengungkapkannya, jadi dia langsung mengatakannya. Yang mengejutkannya adalah Ye Mo tidak tampak terkejut sama sekali. Kemunculan Ye Mo memang membuat Ning Qingsui merasa aneh. Dia melihat Ye Mo sangat tenang dan tidak mengatakan sepatah kata pun, jadi sesaat kemudian, dia bertanya dengan tenang, apakah kamu tidak penasaran? Tidakkah kamu ingin bertanya padaku kenapa? Meskipun Ye Mo saat ini tidak terlalu perhitungan, bagaimana Ning Qingsui bisa menyembunyikan pikirannya darinya? Dari saat Wang Ying memberitahunya bahwa Ning Qingsui memanfaatkannya untuk menghentikan orang lain melamarnya, hingga bagaimana dia meminta untuk datang ke rumahnya pada malam hari dan bahkan meminta untuk menikah dengannya, dia telah menghubungkan hal-hal ini dan menganalisisnya, mereka. Ye Mo segera tahu bahwa Ning Qingsui meminta untuk menggunakan dia sebagai tameng lagi. Melihat ekspresi tenang Ye Mo sambil tetap diam, Ning Qingsui merasa lebih gelisah dan bertanya dengan rasa bersalah, saya tidak akan menghalangi Anda dan pacar Anda. Saya hanya ingin semua orang tahu bahwa kami hidup bersama dan bahkan menikah. Aku akan menjelaskannya pada pacarmu. Seperti yang dia duga, dia ingin menggunakan dia sebagai tameng lagi. Kehilangan minatnya, Ye Mo melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu menjelaskannya kepada orang lain. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Su Wei, dia tidak ada urusan denganmu. Meskipun ragu-ragu sejenak dan ingin menolak, Ye Mo melihat mata tragis Ning Qingsui dan sedikit terharu. Meski wanita ini berniat memanfaatkannya, dia tidak menyembunyikannya. Selain itu, Ye Mo bahkan tidak peduli jika dia dimanfaatkan dengan cara ini, alasan utama yang mendorong Ye Mo untuk membantunya adalah matanya yang sedih yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Ning Qingsui, karena dia terpaksa membuat keputusan seperti itu berarti apa yang akan terjadi padanya bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung. Saya dapat membayar uang, saya tidak akan membuat Anda membantu dengan sia-sia. Melihat Ye Mo ragu-ragu, Ning Qingsui bergegas menambahkan kata-katanya. Baik, saya setuju. Kapan kami mendapatkan akta nikah terserah Anda. Namun, saya tidak ingin Anda seenaknya memberitahu orang-orang tentang identitas saya. Jawaban Ye Mo sangat jelas seolah membicarakan sesuatu yang sama sekali tidak relevan dengan dirinya. Ning Qingsui memandang Ye Mo dengan terkejut karena kegembiraan. Dia tidak berpikir bahwa Ye Mo akan menyetujui kata-katanya tanpa menanyakan pertanyaan apapun padanya. Terlepas dari apa yang Ye Mo pikirkan, dia masih berterima kasih padanya. Adapun kalimat terakhir Ye Mo, dia menganggapnya tidak mengizinkannya memberitahu Su Wei. Kartu ini berisi $500.000. Anda dapat menggunakannya untuk saat ini, kata sandinya adalah 575.757. Ning Qingsui mengeluarkan sebuah kartu dan memberikannya kepada Ye Mo. Ye Mo mengambil kartu itu dan menertawakan dirinya sendiri sambil berkata, baiklah, karena kamu sudah membayar sekarang, ini adalah kesepakatan bisnis di antara kita. Ketika Anda merasa perjanjian sudah selesai, Anda bisa pergi sendiri. Aku akan istirahat sekarang. Melihat sosok punggung Ye Mo yang sunyi, hati Ning Qingsui tiba-tiba berdegup kencang. Sepertinya dia melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Ning Qingsui sedang duduk di tempat tidur Ye Mo dan melamun. Mungkin yang dia rasakan salah adalah Ye Mo menyetujuinya karena uang yang berarti Mu Mei benar tentang dia. Ketika Ye Mo keluar dari kamarnya, Su Wei sudah masuk ke kamarnya. Dia memegang kartu kredit saat gelombang muncul di hatinya. Begitu dia mengambil kartu kredit itu, dia merasa ingin melemparkan kartu itu ke wajahnya dan menyuruhnya marah. Satu-satunya alasan dia membiarkan Ning Qingsui masuk dan bahkan membantunya adalah karena kemiripan yang mencolok antara tuannya yang tak berdaya dan mata Ning Qingsui yang dipenuhi dengan kesedihan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri apa kesalahan yang dilakukan Ning Qingsui. Mungkin dalam benaknya, dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan adalah benar. Bagaimanapun, dia sudah memberikan kamarnya kepada Ning Qingsui, jadi Ye Mo tidak punya tempat tujuan. Beruntungnya, selama ini ia bercocok tanam di sisi utara pekarangan yang berada dekat belakang. Di tempat ini, ada pohon tua, dan setiap kali Ye Mo bercocok tanam di bawahnya, dia merasa lebih damai. Ye Mo duduk di bawah pohon bercocok tanam sepanjang malam. Dia merasakan cinya semakin kuat dan tidak bisa menahan senyum tipis. Semua kekesalan dari tadi malam telah hilang dan, mulai hari ini dan seterusnya, dia memutuskan bahwa akan sangat baik untuk berkultivasi di sini setiap malam. Tampaknya masyarakat perlu didorong untuk termotivasi. Sebelum Ning Qingsui sempat berdiskusi kapan mereka akan menikah, Ye Mo langsung pergi ke sekolah. Ketika Ye Mo sudah lari ke sekolah, Ning Qingsui dan Su Wei akhirnya bangun. Setelah mereka saling menyapa saat bertemu, keduanya menjadi sedikit malu. Bagi mereka, Ye Mo sedang tidur dengan yang lain pada malam sebelumnya. Mungkin itu lebih aneh bagi Ning Qingsui karena dia tahu bahwa Ye Mo impoten dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa tidur dengan seseorang, tapi jelas, dia akan terlalu malu untuk menanyakan pertanyaan seperti itu. Setelah belajar setengah hari di perpustakaan, Ye Mo pergi ke asrama dan tidur sepanjang sore. Pada malam hari, dia diseret oleh Si Xiu ke restoran untuk makan. Alasan utamanya adalah dia masih mendapat kupon gratis untuk restoran Ju Wei di sekolah. Ye Mo, kamu sangat keren kemarin. Tahukah kamu, setelah kamu pergi, Yan Yan sangat marah hingga wajahnya pucat. Jika bukan karena Merciles Bing yang membantunya, saya pikir dia akan mencoba mencari lubang di tanah untuk dirayapi. Ngomong-ngomong, siapa wanita yang datang menemuimu kemarin? Dia sangat cantik. Mungkinkah dia menjadi bintang? Tidak, bahkan seorang bintang pun tidak secantik dia, Si Xiu berkata dengan wajah penuh kegembiraan. Dia hanya akan membuat ekspresi berlebihan dengan Ye Mo. Ye Mo tersenyum sambil menepuk bahu Si Xiu dan berkata, aku sudah tidur sepanjang sore, dan aku sudah lapar, ayo makan. Si Xiu tiba-tiba menghela nafas dan berkata, Ye Mo, sejujurnya, aku mengkhawatirkanmu. Apakah kamu sendiri tidak khawatir sama sekali? Kita hampir lulus, tapi kamu sudah harus mengikuti ujian ulang semester lalu. Anda mungkin bahkan tidak bisa mendapatkan sertifikat kelulusan, apalagi gelar, namun Anda masih tidur setiap hari,
Yemo berkata dengan tidak setuju, apakah ada gunanya khawatir? Jika kekhawatiran itu berguna, saya akan khawatir setiap hari. Tenangkan pikiranmu, aku punya keinginanku. Jika Anda lulus dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan, Anda bisa datang kepada saya. Saya akan bertanggung jawab untuk memberi Anda pekerjaan dan memberi Anda makan. Puff, sudahlah. Yang saya inginkan bukan sekadar pekerjaan yang memberi saya makan. Kerabat saya mengatakan bahwa dia dapat membantu saya mendapatkan pekerjaan di departemen pemerintah. Saya yakin Anda cemburu. Ayo pergi, aku sudah bisa mencium aroma restoran Juwei. Si Xiu dengan cepat menarik Yemo ke restoran Juwei. Restoran Juwei adalah restoran paling terkenal di Universitas Ninghai. Hidangannya luar biasa dan memiliki rasa tertentu. Meski tidak sebagus keluarga Westlake, Yemo tetap menyukai gaya mereka. Si Xiu hanya punya kupon $200, tapi itu cukup untuk mereka berdua. Meskipun Yemo dekat dengan si Xiu, mereka hampir tidak punya kesempatan untuk makan bersama. Yemo meminta 2 botol anggur putih lagi, dan keduanya terus makan sampai jam 7 sampai jam 8 malam. Si Xiu berbobot ringan, dan 2 botol anggur hampir semuanya dikonsumsi oleh Yemo. Ketika Yemo mengambil si Xiu yang mabuk dan meninggalkan restoran Juwei, dia benar-benar melihat Zheng Wenxiao yang pergi ke toilet. Meskipun itu hanya punggungnya, seberapa kuat mata Yemo, dia sudah tahu itu dia. Dia diserang oleh orang ini terakhir kali, dan meskipun dia tidak menderita kerugian apapun, dia tetap merasa sangat tidak puas di dalam hatinya. Sekarang dia melihat pria ini lagi, bagaimana dia bisa melepaskannya. Dia buru-buru membuang si Xiu ke ranjang asrama sebelum segera kembali keluar restoran Juwei dan menunggu. Dia memperkirakan keluarga Zheng Wenxiao ini memiliki kekuatan sehingga ketika dia akan memberinya pelajaran, dia harus menutupi wajahnya. Jika itu hanya sesuai dengan keinginan Yemo, dia akan langsung membunuhnya, tetapi dia juga tahu bahwa jika dia membunuh Zheng Wenxiao, kemungkinan besar dia akan menjadi tersangka nomor 1. Oleh karena itu, yang terbaik adalah mengalahkannya sampai dia tidak mampu menjalani hidupnya sendiri. Yemo tidak menunggu lama sebelum melihat Zheng Wenxiao meninggalkan restoran Juwei berbicara di telepon. Zheng Wenxiao mengendarai BMW-nya dan melaju menuju tempat yang jauh, tidak menyadari bahwa Yemo mengikutinya. Tak lama kemudian mobil itu berhenti ketika seorang pria berusia sekitar 40 tahun, yang sedang menggendong seorang wanita, bergegas menuju BMW sementara Zheng Wenxiao bergegas keluar dari mobil dan pergi membantunya. Yang membuat Yemo terkejut adalah dia mengenal wanita itu. Wanita yang digendong oleh Zheng Wenxiao dan pria lainnya adalah Yun Bing yang juga dikenal sebagai Merciless Bing, guru bahasa Inggris Yemo. Mengapa Yun Bing menunggu Zheng Wenxiao di sini? Yemo tercengang, tapi dia tidak mengingatnya. Sepertinya Yun Bing sedang mabuk atau semacamnya dan membutuhkan orang untuk memeluknya. Di bawah lampu jalan kuning redup, Zheng Wenxiao dengan cepat membawa Yun Bing ke dalam BMW-nya. Meskipun dia tidak tahu apa hubungan antara Yun Bing dan Zheng Wenxiao, dibawa ke dalam mobil dalam keadaan mabuk seperti itu jelas tidak benar. Namun, Yemo tidak memiliki kesan yang baik terhadap Yun Bing dan tidak peduli dengan apa yang terjadi padanya. Hari ini, dia ada di sini untuk merawat Zheng Wenxiao. BMW memuntahkan gas buang dan melaju sementara Yemo mengikuti di belakang secara diam-diam. Untungnya, mereka berada di kota, dan batas kecepatannya tidak tinggi. Saat ini, langkah bayangan awan Yemo berada pada tingkat yang cukup tinggi sehingga dia bisa mengimbangi mobilnya. Lebih dari 10 menit kemudian, BMW melaju ke kawasan yang sepi. Namun, Yemo tidak bisa masuk dari pintu masuk utama. Setelah memastikan tidak ada kamera di sekitarnya, Yemo melompati tembok menuju kawasan tempat tinggal kecil dan terus mengawasi BMW dari kejauhan. Dia segera melihat mobil berhenti di luar gedung. Zheng Wenxiao dan pria lainnya buru-buru membawa Yun Bing menaiki tangga, tapi Yemo hanya bisa menonton dari bawah karena dia baru berada di tahap pertama Chi Gathering. Jika dia berada di tahap 3, dia bisa mengikuti mereka dengan seni tembus pandang. Namun, jika dia mengikutinya sekarang dia akan terlihat, dan tidak pantas memberi pelajaran pada Zheng Wenxiao di tangga akan lebih baik di dalam. Yemo menunggu di sana selama beberapa waktu, dan tak lama kemudian, lampu di sebuah ruangan di lantai 4 menyala. Yemo segera tahu kemana mereka pergi dan tidak ragu untuk memanjat melalui jendela dan segera, dia memasuki ruangan yang terang melalui dapur. Tuan Muda Kiao, saya siap. Mendengar suara itu, Yemo tahu ini adalah orang lain yang sedang berbicara. Mulailah saat aku menemui wanita ini. Ingatlah untuk memfilmkannya dengan jelas dan menangkap semua detailnya, terutama saat dia mengerang. Saya ingin semuanya. Saya tidak percaya dia tidak mau bekerja sama setelah semua itu. Setelah kata-kata Zheng Wenxiao, Yemo mendengar suara robekan, seperti pakaian terkoyak. Jadi, keduanya ingin memperkosa Bing tanpa ampun dan juga ingin merekamnya. Dia bertanya-tanya apakah dia pernah berkonflik dengan keduanya di masa lalu atau apakah dia memiliki bukti yang memberatkan mereka sehingga situasinya menjadi seperti itu. Yemo awalnya mengira gerakan merobek-robek itu dilakukan oleh Zheng Wenxiao, tetapi ketika dia mendobrak pintu hingga terbuka, dia menemukan gerakan merobek-robek itu dilakukan oleh Yun Bing sendiri. Wajah Yun Bing memerah dan mengepul, dan terlihat jelas bahwa dia berada di bawah pengaruh obat perangsang yang manjur. Dia sudah merobek setengah pakaian di depan dadanya menunjukkan 2 bola salju putih yang tegas dan montok, dan bahkan Yemo sedikit bingung setelah melihatnya. Siapa kamu? Saat Yemo menendang pintu hingga terbuka, Zheng Wenxiao dan juru kamera langsung ketakutan. Namun, ketika mereka melihat seorang pria berjalan masuk dengan wajah tertutup, mereka langsung menghela nafas lega. Zheng Wenxiao sadar bahwa pria di belakangnya mengetahui seni bela diri dan cukup mahir dalam hal itu. Sobat, apa yang ingin kamu lakukan? Jika Anda hanya ingin uang, kami tidak perlu berpapasan, dan kami dapat membiarkan Anda bermain setelah kami selesai bersenang-senang. Ini adalah wanita berkualitas tinggi, Zheng Wenxiao mewaspadai Yemo saat dia berbicara. Pada saat yang sama, dia mengenakan kembali pakaian yang akan dia lepas. Sampah manusia, Yemo baru saja mengucapkan 2 kata dan menendang Zheng Wenxiao, yang tangannya masih di tombol ketika dia dikirim terbang oleh Yemo, menabrak dinding. Saat terjatuh, dia langsung pingsan. Juru kamera Parubaya melihat orang bertopeng ini menyerang dengan cekatan, jadi dia segera melemparkan kameranya ke samping dan mengeluarkan pisau dari pinggangnya, menusuk ke arah Yemo. Gerakannya cukup lincah, namun, lawannya adalah Yemo. Di mata Yemo, orang ini bahkan lebih buruk dari Fang Weicheng yang ingin melawannya di taman terakhir kali. Dia melakukan 2 tendangan berturut-turut dan hanya menggunakan 1 gerakan untuk menerbangkan orang ini, yang menurut Zheng Wenxiao cukup kuat. Saat pria Parubaya itu terbang, dia mengirim kamera di sampingnya terbang ke langit-langit dan jatuh, hancur berkeping-keping. Sementara itu, pria Parubaya itu terjatuh di atas Zheng Wenxiao. Tunggu dulu kawan, tahukah kamu siapa dia? Dia adalah putra wali kota Zheng, apakah kamu tidak takut? Pria Parubaya ini ditendang ke tanah namun masih ingin mengancamnya. Yemo mencibir dan menendang kepala pria ini, dia langsung pingsan, seolah diberi perintah. Yemo melihat ke kamar, di dinding tergantung foto Yun Bing, dan satu lagi foto dia menggendong seorang gadis kecil.
Dia mengira ini adalah kamar Yunbing dan Zhen Wenxiao benar-benar jahat. Jika dia melakukan hal ini dengan Yunbing di kamarnya dan dijadikan video, kemungkinan besar Yunbing akan terpaksa bunuh diri atau memenuhi setiap kebutuhan Wenxiao. Dia bertanya-tanya apa yang diinginkan Zhen Wenxiao dari Yunbing, tidak mungkin hanya sekedar ingin tidur dengannya. Ye Mo tidak mau repot dengan hal-hal ini dan membawa pria parubaya yang tidak sadarkan diri dan Zhen Wenxiao. Dia tidak ingin memberi mereka pelajaran di kamarnya, dan Yunbing terlihat tidak pantas. Tepat ketika Ye Mo berjalan ke pintu, erangan Yunbing terdengar, dan terdengar suara robekan pakaian lagi. Ye Mo berbalik dan melihat Yunbing telah dipreteli menjadi 3 tempat yang hampir tidak tertutup. Yunbing yang hampir telanjang bulat berbaring di tempat tidur dengan 3 titik yang hampir terbuka dan pakaian dalam berwarna merah jambu yang tembus pandang membuat jantung Ye Mo berdetak sangat kencang. Namun, Ye Mo segera tahu ada yang tidak beres, afrodisiak yang dikonsumsi Yunbing tampaknya terlalu manjur. Dia memperkirakan bahwa tanpa seks, tubuhnya mungkin akan rusak parah atau bahkan lemah dan terkutuk karena betapa jahatnya Zhen Wenxiao. Ye Mo melihat tubuh Yunbing yang putih namun tampak kemerahan dan menghela nafas. Dia membuang kedua pria itu keluar dan berjalan di samping tempat tidur Yunbing saat dia ingin membantunya mengeluarkan sisa kekuatan obat. Namun, saat Ye Mo berjalan di depan tempat tidur, dia dipeluk oleh Yunbing seperti orang yang tenggelam yang berpegangan pada tunggul kayu. Tubuh lembut dan aromatik mendorong ke pelukan Ye Mo, dan Ye Mo merasa terangsang tak terkendali. Yunbing sepertinya menghembuskan nafas yang nyaman dan menggaruk punggung Ye Mo dengan jarinya. Dia terus mendorong tubuhnya ke Ye Mo seolah-olah dia mendorong dirinya ke dalam Ye Mo. Hati Ye Mo terbakar api, tapi dia sudah berada di tahap pertama Qi Gathering. Setelah godaan singkat, dia langsung bereaksi dan menepuk kepala Yunbing. Dengan penggunaan Qi, aroma samar gas keluar dari tubuh Yunbing. Saat Ye Mo terus menggunakan Qi untuk mengeluarkan komponen afrodisiak di tubuh Yunbing, Yunbing perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah sekian lama, Ye Mo penuh keringat namun akhirnya berhasil mengeluarkan sisa komponen dari tubuhnya. Dia merasa lega dan melepas pakaian hitamnya untuk menyeka keringat di kepalanya. Namun, Yunbing terbangun secara kebetulan pada saat ini. Tiba-tiba, dia merasa hampir telanjang bulat dan membuka matanya dengan ngeri melihat Ye Mo, yang sedang menyeka keringatnya dan, karena malu dan marah, dia pingsan sekali lagi. Ye Mo lelah dan tidak menyadari bahwa Yunbing sudah bangun sekali. Dia menarik selimut ke tubuh Yunbing dan berkata kepadanya, kamu beruntung hari ini. Dengan sikapmu terhadapku, aku tidak ingin menyelamatkanmu, tapi suasana hatiku sedang baik hari ini. Ye Mo menutup pintu dan sekali lagi membawa pria parubaya dan Zeng Wenxiao lalu pergi. Dia menelanjangi Zeng Wenxiao dan pria parubaya itu lalu memukuli mereka. Kemudian dia menendang mereka sampai area pribadi mereka rusak sebelum melemparkan mereka ke kursi belakang mobil, bertumpuk satu sama lain. Kemudian, dia mengemudikan BMW itu hingga tiba di Genesis Square, dan memarkirnya di tempat yang sering dikunjungi dan mencolok. Sebelum pergi, dia tidak lupa membiarkan semua jendela terbuka. Ye Mo keluar sepanjang hari sementara Ning Qingsui sedikit khawatir di halaman. Dia berencana untuk mendapatkan akta nikah hari itu, tapi Ye Mo masih belum kembali. Seolah-olah dia telah melupakan apa yang dia setujui padanya. Ketika Su Wei dan Ning Qingsui bertemu di pagi hari, rasanya agak canggung. Su Wei tidak tahu bagaimana Ye Mo menemukan gadis cantik seperti Ning Qingsui, dan apa yang mungkin dipikirkan wanita cantik ini tinggal bersama dengan seseorang yang miskin seperti Ye Mo sebelum menikah. Itu hanya menunjukkan bahwa Anda benar-benar tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Meskipun Ye Mo adalah orang yang cukup baik dalam kesan Su Wei, Ning Qingsui tampaknya jauh di luar jangkauannya. Pikiran Ning Qingsui mirip dengan pemikiran Su Wei. Dia memikirkan mengapa Su Wei tinggal bersama Ye Mo karena dia diketahui memiliki masalah mengenai kehidupannya yang lebih intim. Namun, dia tidak bisa menanyakan hal ini, dan keduanya berpikir mereka benar. Melihat Su Wei pergi bekerja, Ning Qingsui merasa tidak nyaman tinggal sendirian di halaman asing ini. Namun, dia menunggu lama hingga Ye Mo tidak berhasil. Dia melihat ada banyak bunga yang dibudidayakan di halaman Ye Mo, awalnya dia mengira Su Wei lah yang bertanggung jawab, tetapi mereka tampaknya berada di pihak Ye Mo. Ning Qingsui memandangi bunga-bunga itu dan menemukan salah satunya memiliki rumput perak, yang tampaknya dirawat dengan sangat baik, tidak ada bunga atau rumput di dekat tempatnya dan memiliki tempat yang sangat luas untuk dirinya sendiri. Dia berjalan mengitari halaman sebentar sebelum kembali ke kamar. Kamar Ye Mo sederhana. Selain tempat tidur, hanya ada meja. Satu-satunya hal yang dia tidak mengerti adalah ada sebuah kotak kecil dan panci yang sepertinya digunakan untuk memasak bumbu. Adapun apa yang ada di dalam kotak, Ning Qingsui tidak tahu dan tidak memiliki keinginan untuk membukanya. Dia tidak suka mengganggu privasi orang lain, sedangkan untuk pot aneh itu, dia juga tidak memiliki keinginan untuk melihatnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa Ye Mo berbeda dari apa yang dikatakan Li Mumei tentang dia, tetapi pada saat yang sama mirip dengan deskripsinya. Ini memberinya perasaan yang aneh dan luar biasa. Dia tidak tahu bagaimana Ye Mo mengenal Su Jingwen, tapi sepertinya dia memiliki kesan yang baik terhadapnya. Ning Qingsui memikirkan saat pertama kali dia melihat Ye Mo menari dengan sempurna selaras dengan Su Jingwen, dan saat dia memberikan hadiah kepada Su Jingwen, yang mengejutkannya, dia merasa tidak nyaman, bahkan mungkin sedikit cemburu, menyaksikan peristiwa itu terjadi. Dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Sekarang, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Ye Mo tinggal bersama gadis tetangga dan anehnya dia merasa sangat tenang. Memikirkan bagaimana Ye Mo mengambil kartu 500.000 dolarnya tanpa ragu-ragu membuatnya merasa bahwa Ye Mo sangat cocok dengan deskripsi Li Mumei, dan begitu saja, sisa rasa bersalahnya terhadap Ye Mo telah hilang. Sekarang, dia hanya bisa menunggu sampai Ye Mo kembali dan mendapatkan akta nikah bersamanya. Kemudian dia akan meminta Li Mumei untuk menyalin sertifikat tersebut, dan merilis foto pribadinya bersama Ye Mo ke publik. Jika setelah semua itu, dia masih tidak bisa menghilangkan gangguan keluarga Song, dia tidak akan tahu harus berbuat apa lagi. Ketika Ye Mo kembali ke halaman, Su Wei dan Ning Qingsui sudah tertidur. Melihat kedua lampu dimatikan, ia tidak masuk melainkan kembali ke tempat yang ada pohon di belakang halaman dan bercocok tanam di bawahnya. Ning Qingsui mendengar suara pintu dan mengetahui Ye Mo kembali. Dia bertanya-tanya apakah dia kembali larut malam setiap malam dan, setelah beberapa saat, dia mendengar suara pintu Su Wei. Waktu berlalu dengan cepat selama budidaya. Ye Mo bangun di pagi hari dan menyelesaikan satu set seni bela diri sebelum mandi. Kemudian Su Wei bangkit dan menyapa Ye Mo. Namun, meskipun dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dia segera menyembunyikannya. Dia buru-buru bersiap untuk bekerja dan pergi. Ning Qingsui, yang juga terjaga, mendengar suara Ye Mo dan Su Wei di halaman, tetapi menahan keinginan untuk keluar, dan berjalan keluar setelah Su Wei pergi. Ning Qingsui melihat Ye Mo merawat bunga-bunga itu dan membenarkan kecurigaannya bahwa bunga itu benar-benar ditanam olehnya. Pria dewasa sebenarnya suka melakukan hal-hal semacam ini. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar merawat bunga itu atau apakah orientasi seksualnya berbeda dari yang diperkirakan.
Oh, kamu sudah bangun, Ye Mo menoleh dan melihat Ning Qingsui, tapi tidak menambahkan apapun setelah satu kalimat itu. Setelah jeda yang lama dan canggung, dia melanjutkan, mengapa kamu terlihat begitu buruk? Apakah kamu tidak makan kemarin? Ye Mo melihat suasana tenang di antara keduanya dan mengambil inisiatif untuk memulai percakapan. Namun, dia tidak berpikir bahwa Ning Qingsui menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak lapar jadi saya tidak makan kemarin. Ketika Ye Mo mendengar bahwa dia tidak makan kemarin, dia menjadi terdiam. Jika dia tidak makan apapun sepanjang hari, itu tidak masalah baginya karena Qi akan membantunya, tetapi tidak akan sama untuk Ning Qingsui, dia bukan seorang kultivator. Tidak mengherankan jika kulitnya sangat buruk. Cuci dulu, nanti kita makan. Ye Mo hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan kembali merawat rumput hati peraknya yang berharga. Bagaimanapun, itu adalah asetnya yang tak ternilai harganya. Setelah Ning Qingsui siap, Ye Mo membawanya ke restoran pinggir jalan terdekat dan membeli beberapa semangkuk bubur nasi dan beberapa roti. Melihat nafsu makan Ye Mo, yang makan 2 mangkuk bubur dan 5 roti, Ning Qingsui merasa kenyang setelah hampir tidak makan setengah roti dan setengah mangkuk bubur, meski tidak makan apapun kemarin. Kenapa kamu harus menikah dengan M? Ye Mo tidak bisa menyelesaikan kata-katanya sebelum disela oleh Ning Qingsui lagi. Anda tidak perlu bertanya sebanyak itu, kamu hanya perlu tahu bahwa ini adalah kesepakatan di antara kita, itu saja. Sejak Ye Mo mengambil kartu itu darinya tanpa ragu-ragu dan dia mengetahui bahwa dia tinggal bersama Su Wei, Ning Qingsui merasakan suasana hatinya menjadi lebih buruk. Dia ragu bahwa Ye Mo yang acuh tak acuh yang dia lihat saat pesta ulang tahun Su Jingwen adalah palsu. Jika Ye Mo menanyakan pertanyaan ini ketika mereka pertama kali bertemu, dia mungkin akan memberitahu Ye Mo bahwa dia hanya ingin melepaskan diri dari keluarga Song. Tapi sekarang, dia tidak ingin mengatakan apapun kepada Ye Mo. Dia akan membayar uangnya dan Ye Mo akan memainkan perannya, ini hanya kesepakatan sederhana. Setelah kesepakatan, mereka akan berpisah, dan keduanya tidak lagi berhubungan satu sama lain. Seolah memperhatikan perubahan nada suara Ning Qingsui, Ye Mo tersenyum tipis dan melepaskan topik pembicaraan. Dia tidak akan terikat secara emosional dengan wanita itu. Bahkan jika itu adalah sebuah pernikahan, itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Mendapatkan akta nikah sangatlah mudah karena mereka hanya membutuhkan surat identitas dan foto bersama. Ye Mo menghela nafas tentang betapa rumitnya menikah di kehidupan masa lalunya, tetapi sekarang, dia tidak berpikir semuanya akan sesederhana itu. Namun, dia juga menyadari bahwa perceraian tampaknya lebih mudah, sangat sederhana sehingga orang tersebut bahkan tidak perlu datang untuk bercerai. Ye Mo tidak punya waktu untuk menghela nafas. Segera setelah mereka mengambil surat nikah, Li Mumei datang dan akan membantu Ye Mo dan Ning Qingsui mengambil beberapa foto pribadi. Kenapa kamu memakai piyama? Ye Mo bertanya dengan aneh dan bertanya-tanya apakah mereka akan melakukan pemotretan yang tidak biasa. Seolah memahami apa yang dipikirkan Ye Mo, Li Mumei berkata, jika Qingsui tidak takut, apa yang kamu takuti? Apakah Anda yakin bahwa Anda adalah karakter utama dalam pemotretan tersebut? Mumei, meskipun pandangan Ning Qingsui tentang Ye Mo tidak bagus, kata-kata singkat Li Mumei membuatnya merasa canggung. Bagaimanapun, pemotretan ini membuat Ning Qingsui merasa agak jijik. Ye Mo ingin menolak, tetapi ketika dia melihat Ning Qingsui, matanya yang muram sekali lagi mengingatkannya pada Luo Ying, jadi pada akhirnya, dia tetap setuju. Mungkin di lubuk hatinya yang paling dalam, dia secara tidak sadar melihat Ning Qingsui sebagai tuannya Luo Ying atau menggunakannya sebagai cara untuk memikirkan Luo Ying. Dan ditambah lagi, jika Ning Qingsui tidak takut, apa yang harus dia takuti? Hal-hal seperti ini seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Dia tidak akan rugi apapun meskipun dia membantu. Dia mengenakan pijamannya dan bersandar di kepala tempat tidur bersama Ning Qingsui. Ye Mo punya perasaan aneh. Aroma perawan Ning Qingsui yang samar membuatnya terpesona, dia tanpa sadar mendekati Ning Qingsui dan sepertinya tidak menyadari bahwa ini hanyalah akting. Ning Qingsui juga mengenakan piyama dan berbaring di samping Ye Mo. Matanya mengerutkan kening seolah dia merasa jijik, tetapi sikapnya kembali normal dengan cepat. Tubuh Ye Mo tidak memiliki bau yang tidak disukainya. Sebaliknya, itu sangat segar. Kejantanan yang samar dengan bau yang hampir seperti bayi membuat Ning Qingsui sedikit bingung. Dia sepertinya menyadari Ye Mo mendekat padanya, tapi tanpa sadar, dia sebenarnya tidak menjauh. Sebaliknya, dia bersandar bersama Ye Mo, menutup matanya. Tubuh Ning Qingsui sangat lembut dan membuat Ye Mo merasa sangat nyaman. Tapi tidak lama setelah dia berkumpul dengan Ning Qingsui, dia menyadari ini adalah pertunjukan, dan masih ada Li Mumei di sampingnya. Ini bukan waktunya untuk terangsang. Memikirkan hal ini, Ye Mo waspada di dalam hatinya dan ingin minggir. Namun, Li Mumei berkata dengan terkejut, kalian berdua, jangan bilang kalau kalian benar-benar terlibat dalam akting. Hei, aku sudah memotretnya. Anda bisa turun, benar-benar. Ning Qingsui tiba-tiba terkejut saat bangun dan langsung tersipu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa terlibat dan tidak berani menatap Ye Mo dan Li Mumei. Sebaliknya, dia dengan gugup mengambil mantelnya dan menariknya ke tubuhnya. Ye Mo tertawa dan menyentuh hidungnya saat dia mengenakan pakaiannya seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Lalu, dia meninggalkan ruangan. Mumei, aku, Ning Qingsui sepertinya tidak tahu bagaimana menjelaskan tindakannya saat itu. Dia tidak tahu mengapa dia tertarik pada Ye Mo dan tidak mendorongnya menjauh. Tidak apa-apa, aku sudah menyiapkan gambarnya. Saya akan mengirimkannya ke Jingwen nanti dan membawa salinannya kembali ke Beijing. Mulai sekarang, kamu sebaiknya tinggal di sini sendirian untuk saat ini, selama sekitar 1 bulan. Dengan demikian, segala sesuatunya akan menjadi jelas dan konkret. Saya akan sering datang dan mengunjungi Anda. Li Mumei kemudian menghela nafas dan melanjutkan, untungnya Ye Mo memiliki kondisi tertentu, jika tidak, menurutku akan sangat berbahaya jika kalian berdua bersama. Tentu saja, Ning Qingsui tahu apa yang dimaksud Li Mumei, tapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya, dia bahkan curiga Ye Mo adalah pria normal. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tidur dengan Su Wei? Meski dia memikirkan itu, dia terlalu malu untuk mengatakannya dengan lantang. Namun, dia tahu perasaannya terhadap Ye Mo. Terlepas dari apakah Ye Mo impoten, Mumei terlalu banyak berpikir. Itu hanya sebuah kecelakaan. Saat itu, yang ada hanya kedamaian di hatinya, dan tidak ada yang lain. Keesokan harinya, berita terhebat bukanlah berita pernikahan Ye Mo dan Ning Qingsui. Sebaliknya, yang terjadi adalah penemuan 2 orang homoseksual di Genesis Square, pasangan yang mengendarai BMW. Namun ketika polisi turun tangan, mereka menyadari salah satu dari mereka adalah putra wakil wali kota, dan keduanya terluka parah. Jelas sekali, ada seseorang di balik semua ini. Meskipun Zheng Wenxiao dan pria lainnya berhasil diselamatkan tepat waktu, mereka menjadi cacat mental. Kini, masalah ini merupakan kasus yang belum terpecahkan. Setelah Li Mumei pergi, kehidupan Ye Mo kembali seperti semula. Dia mengetahui bahwa selama dia tidak membawa pulang makanan, Ning Qingsui pada dasarnya tidak mau makan.
Dia tidak tahu bahwa ketika Ning Qingsui keluar, dia hanya membawa sebuah kartu dan dia memberikan kartu itu kepadanya. Sekarang, dia tidak punya uang. Setelah kejadian terakhir kali, dia terlalu malu untuk menelepon Li Mumei. Ditambah lagi, Ye Mo mengambil 500.000 dolar darinya. Bahkan jika dia makan dengan uang Ye Mo, itu tidak seberapa. Jika hanya Ye Mo saja, dia tidak terlalu peduli dengan apa yang dia makan dan bahkan tidak keberatan jika dia tidak memakannya. Namun, Ning Qingsui ada di sini, jadi dia harus membawakan makanan untuk Ning Qingsui setiap hari. Namun, setelah beberapa hari, dia menemukan bahwa Ning Qingsui hanya makan sedikit makanan yang dibawanya pulang. Dia menghela nafas, dia tahu bahwa Ning Qingsui mungkin memiliki beberapa kebiasaan diet dan tidak terbiasa makan makanan yang dibawa pulang. Oleh karena itu, Ye Mo hanya bisa membeli sayuran dan memasak makanannya sendiri. Namun, dia hanya punya 50.000, dan setelah membeli jamu dan beberapa barang sehari-hari lainnya, dia hanya punya sisa 20.000. Sementara itu, dia melihat kartu Ning Qingsui. Dia mengira dia tinggal di rumahnya dan makan dengan uangnya jadi tidak masalah jika dia menggunakan kartunya untuk sejumlah uang. Lagi pula dia tidak ingin menyimpan sisa uangnya pada akhir kesepakatan, jadi dia hanya membutuhkannya untuk keperluan. Namun, yang membuat Ye Mo kecewa adalah dia tidak bisa menarik 5 sen, apalagi 500.000 dolar dari kartu Ning Qingsui. Tidak ada alasan lain selain kartu itu dibekukan. Meskipun banyak hal tidak berjalan dengan sukses, ada sesuatu yang baik, dan Ning Qingsui tidak menyukai masakan Ye Mo. Dia sebenarnya makan cukup banyak setiap kali yang membuat Ye Mo lebih mudah beristirahat. Kalau tidak, jika Ning Qingsui menjadi rapuh seolah hembusan angin kecil bisa menjatuhkannya, wanita itu, Li Mumei, mungkin akan menjadi marah. Meskipun tidak masalah jika dia marah, dia hanya takut dia akan pergi ke Universitas Ninghai dan mengamuk. Ditambah lagi, dia tidak memiliki kesan buruk terhadap Ning Qingsui dan bahkan merasa bahwa dia baik, jadi dia juga tidak ingin melihatnya kelaparan. Ning Qingsui sangat aneh, meskipun Ye Mo membeli sedikit sayuran di rumah, ketika Ye Mo mulai memasak, dia sebenarnya makan lebih banyak. Mungkin karena masakan Ye Mo sesuai dengan seleranya, hanya seminggu kemudian, dia mengetahui bahwa dia sedikit lebih gemuk dari sebelumnya. Di sisi lain, yang membuat Ye Mo paling bahagia adalah rumput hati perak miliknya akhirnya matang dan benihnya siap dipanen. Ye Mo dengan hati-hati mengambil 39 benih rumput hati perak dan memasukkannya ke dalam botol giok yang telah dia persiapkan sebelumnya. Dia tidak ingin menanamnya lagi di pekarangan ini karena dia tidak akan tinggal di sini selama 2 tahun. Setelah semuanya beres di sini, dia akan segera meninggalkan Ninghai karena dia merasa bahwa Ninghai tidak lagi cocok untuk dia tinggali. Setelah mengambil 39 benih, Ye Mo mulai menyiapkan rumput hati perak ini. Itu adalah rumput hati perak dalam kondisi sempurna, dan memanfaatkannya sebaik mungkin adalah kuncinya. Dia bahkan mungkin mencapai tahap kedua dari Chi Gathering berkat itu. Dengan sisa 20.000 dolar, Ye Mo menghabiskan lebih dari 10.000 dolar untuk membeli bahan medis terbaik yang bisa dia temukan untuk membuat semangkuk sup dengan rumput hati perak. Ning Qingsui meminta Ye Mo membawakannya beberapa buku dari perpustakaan setiap kali dia keluar. Dia jarang meninggalkan rumahnya dan biasanya tinggal di halaman sambil membaca buku. Saat Ye Mo merawat bunganya, dia juga memperhatikan dalam diam, dan saat Ye Mo membuat sup herbal, dia juga menonton tanpa bersuara dan tidak pernah menanyakan apapun. Su Wei biasanya kembali pada malam hari dan berangkat kerja lebih awal. Selain bertukar beberapa kalimat dengan Ye Mo, dia jarang bertemu Ning Qingsui. Ini membuatnya teringat saat Ye Mo pertama kali datang. Ye Mo juga seperti itu dan jarang melihatnya. Ye Mo menyiapkan seluruh ember ramuan untuk dimasukkan ke dalam semangkuk sup dan bersiap untuk meminumnya malam itu ketika dia berkultivasi. Ye Mo, aku ingin meminta bantuanmu. Selain meminjam beberapa buku, Ning Qingsui jarang berbicara dengan Ye Mo, dan sebenarnya, ini adalah pertama kalinya dia berinisiatif untuk berbicara dengan Ye Mo.